Jadi dari setiap hewan kurbannya itu 10 kebaikan, terus dihapus 10 keburukan serta dinaikkan 10 derajatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, saat kamu menyebutkan nama seorang fulan yang akan melaksanakan Barakalladzi biyadihil mulku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirisari fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya di Sita Channel. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian Hari Raya Idul Adha, hewan apa saja yang boleh dikurbankan, berapa minimal umur hewan yang boleh dikurbankan, dan seberapa besar pahala orang yang berkurban. Jangan di skip ya videonya. Untuk melanjutkan video penjelasan saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Untuk menjelaskan penjelasan yang pertama, apa yang dimaksud Idul Adha? Idul Adha adalah sebuah hari raya Islam yang pada hari itu diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim yang bersedia untuk mengorbankan putranya Ismail untuk Allah. Kemudian sembelihan itu digantikan olehnya dengan domba. Nah, pada zaman dahulu Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Nabi Ismail, tapi ketika pas dikurbankan itu digantikan oleh Allah menjadi domba. Pertanyaan yang kedua, hewan apa saja yang boleh dikurbankan? Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna maskanan liyadhkuru fismillahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslim wa basyiril mukhbitin, yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hewan-hewan yang boleh dikurbankan adalah golongan bahimatul al-an'am atau hewan ternak, yakni unta, sapi, atau kambing. Meskipun demikian, menurut pendapat para ulama, terdapat jenis hewan lain yang boleh dikurbankan, yakni domba setara dengan kambing dan kerbau setara dengan sapi. Kalau ayam atau yang lainnya, misalkan semut ya, itu nggak boleh karena tidak memenuhi syariat. Berapa minimal umur hewan yang sudah bisa disembelih atau dikurbankan? Hal tersebut telah tercantum dalam kitab Tiyatul Akhyar, yang berarti umur hewan kurban adalah al-jadza'u, domba yang berumur 6 bulan sampai 1 tahun, dan al-ma'iz, kambing Jawa yang berumur 1 atau 2 tahun, dan al-ibil, unta yang berumur 5 sampai 6 tahun, dan al-baqar, sapi yang berumur 2 sampai 3 tahun. Jadi ketika umat Islam berkurban itu harus punya minimal umur berapa hewan yang dikurbankan. Tidak sembarangan ya umur hewannya. Misalkan
umur dombanya umur 3 bulan, itu nggak boleh. Jadi harus memenuhi syariat minimal umur berapa hewan yang harus dikorbankan. Nah, pertanyaan selanjutnya, untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya, jangan di skip ya videonya. Saya sarankan untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Memasuki pertanyaan yang berikutnya, seberapa besar sih pahala orang yang berkurban, maaf ya. Seberapa besar pahala orang yang berkurban? Wahab bin Munabbih berkata, Nabi Daud alaihissalam berkata, "Ya Allah, sebesar apakah pahala orang yang berkurban dari umat Nabi Muhammad SAW?" Jawabnya, "Aku memberi pahala kepadanya setiap bulu dari badan hewan kurbannya 10 kebaikan. Aku hapus 10 keburukan, serta kunaikkan 10 derajat baginya. Setiap rambut menjadi gedung di surga. Seorang bidadari yang ayu dan kendaraan bersayap berkecepatan tinggi. Ia kendaraan ahli surga, Zahratul Liyad." Jadi begitu besar ya pahala bagi orang yang berkurban. Jadi dari setiap bulu hewan kurbannya itu 10 kebaikan, terus dihapus 10 keburukan, serta dinaikkan 10 derajatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ingatlah bahwa kurban itu termasuk amal-amal penyelamat yang menyelamatkan pemiliknya dari kejelekan dunia dan bahaya di akhirat." Zubdatul Wa'idin. Selain itu, terdapat pahala-pahala yang luar biasa banyaknya dalam berkurban. Tawar-menawar pada waktu membeli hewan kurban, pembicaraannya dianggap tasbih. Jadi ketika kalian mau membeli hewan kurban, terus kalian tawar-menawar, segini ya bang. Jadi itu sama aja, pembicaraannya itu dianggap tasbih. Uangnya dilipat gandakan sebesar 700 kali lipat. Begitu besar sekali kan. Ketika kambing ditidurkan untuk disembelih, semua makhluk memohon ampun untuknya hingga hari kiamat. Semburan darahnya, setiap tetesnya dijadikan 10 malaikat yang terus-menerus meminta ampun hingga hari kiamat. Apabila sesuap daging yang telah dibagikan dan dimakan seperti memerdekakan anak cucu Nabi Ismail. Ya Allah, begitu besar ya pahala-pahala dari orang-orang yang berkurban. Nah, saran saya yang sudah hartanya sudah cukuplah untuk berkorban, segeralah untuk berkorban. Cukup sekian penjelasan saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya yang suka dengan penjelasan saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Kita ketemu di video-video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.